Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Police Center Aktual Terpercaya. Di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan pentingnya menjabarkan makna tema Hari Kemerdekaan RI ke-80. Karena baik Gubernur Jawa Barat, anggota DPR Papua Barat Daya, dan asisten 3 Setda Maibrat menyimpulkannya sebagai semangat kolektif mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang pemerintah menyetarakan pembangunan rumah rakyat dengan orang yang berpunya. Karena jika dianggarkan dengan anggaran yang sekedarnya saja, dianggap sebagai penghinaan. Pernyataan tegas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disampaikan menanggapi kesenjangan orang berpunya dengan orang miskin ibarat langit dan bumi di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perbedaan menyolok kehidupan orang kaya yang hanya segelintir dengan jutaan orang miskin di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia membuat dirinya bersuara lantang, bertanya kepada mereka yang dipilih rakyat baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil rakyat, di mana empatimu? Kenapa saya nggak setuju? Kloset orang kaya harganya 150 juta. Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Dari tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi, duitnya kemana? Batu bara tinggi, duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Darori. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Sudah waktunya anggaran APBN dan APBD digunakan untuk mensejahterakan rakyat,
bukan sebaliknya untuk kepentingan mereka yang disumpah untuk melayani rakyat. Anggota fraksi Golkar DPR Papua Barat Daya Erwin Ayal, SIPMM, dan Asisten 2 Sekda Maebrat Engelbertus Turut, SPMMC, menyimpulkan makna tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju yang dilaunching Presiden Prabowo Subianto sebagai semangat kolektif memperkuat persatuan dan menjaga kedaulatan serta mendorong kemajuan bersama memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebagai visi negara, tema Hari Kemerdekaan RI ke-80 menurut anggota fraksi Golkar DPR Papua Barat Daya Erwin Ayal SIPMM perlu diwujud nyatakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperkokoh kebersamaan dengan mencegah intoleransi. Sementara terhadap kemandirian sebagai wujud kedaulatan memajukan provinsi termuda Indonesia Papua Barat Daya, politisi Golkar Papua Barat Daya ini berharap ada keberanian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah meminta dukungan pemerintah pusat melaksanakan program-programnya di Papua Barat Daya. Ya luar biasa ya kalau Pak Presiden mengeluarkan tema yang begitu menunjukkan nilai kekeluargaan yang tinggi. Nilai kekeluargaan. Ya. Kenapa? Saat itu kita bicara keluarga. Tetapi hari ini bukan hanya harus hanya slogan, bukan hanya bersifat seremonial, tetapi dalam penerapannya sampai hari ini belum bisa ada persatuan itu. Ya. Contohnya apa? Banyak. Bicara menyangkut kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain. Bicara menyangkut kesenjangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, itu banyak. Jadi poin 2, 3 dan seterusnya itu tidak akan terjadi apabila persatuan itu kelihatan. Bicara menyangkut kemandirian. Bicara mandiri ini bicara semua terkait menyangkut anggaran tentu. Ya kalau kita lihat di daerah-daerah banyak sumber daya alam yang luar biasa tuh. Tetapi apa artinya daerah punya sumber daya alam yang sangat bagus, sangat baik, sangat menjanjikan, tetapi semua izinnya dari pusat. Terus dalam konteks regulasi pengaturan pembagian pun seperti apa? Nah ini yang harus, regulasi itu yang harus dilihat dulu, sehingga tidak jadi kesenjangan. Sekarang kembali ke kepekaan pemimpin kita dalam hal ini Pak Gubernur, untuk mana yang dibantu oleh kepala OPD-nya, regulasi-regulasi mana sih yang tidak menguntungkan kita. Tetapi ini agak susah, Karena ya kita tahu bersama, kalau hanya satu gubernur yang berbicara ke pemerintah pusat, apakah itu digubris? Ya itu. Tetapi mungkin lewat wadah, kepala daerah tanah Papua, ada poin-poin yang mereka bisa putuskan bersama, terus mungkin ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, itu mungkin ada perhatian. Tapi kalau hanya orang perorangan, saya pikir dulu kan gubernur mengajak, dalam saya lupa di momen mana, tetapi dia mengajak semua, misalnya DPR, bupati, wali kota bersama untuk harus bisa bicara ini di pusat. Anda setuju kalau memang itu perlu harus ada? Oh, itu sangat baik. Itu langkah yang positif. Kenapa saya bilang langkah yang positif? Karena ini bicara lembaga. Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, seharusnya, sewajibnya suara gubernur didengar oleh pemerintah pusat. Sementara Asisten 2 Sekda Maebrat Engelbertus Turut SPMC melihat perhatian Bupati Karel Murafer memprioritaskan konektivitas jalan penghubung ke AIFA Timur dan Mare di awal kepemimpinannya sebagai jawaban tema perkokoh persatuan. Dan untuk mensejahterakan masyarakat agar bisa maju sesuai tema, Pemda Maebrat memfokuskan program nasional makan bergizi nasional dan koperasi merah putih untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Sebagai asisten yang menangani bidang ekonomi dan pembangunan, yaitu bagaimana memberikan masukan-masukan ya, kepada Bupati melalui sekretaris daerah agar di dalam kebijakan pembangunan itu diprioritaskan pada
kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prinsip dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan terutama di daerah-daerah yang sangat membutuhkan prioritas. Kita di dalam memberikan masukan-masukan kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Nah, kalau kita lihat di Maetat, daerah-daerah yang saat ini menjadi prioritas, ya, yaitu di daerah yang Haifat Timur misalnya, ya. Karena ini daerah yang memang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Kenapa? Ya, karena kita lihat yang pertama itu Soal ketertinggalan dia kan? Jalan, aksesibilitas, ya, pembangunan di sana, infrastruktur jalan, itulah sehingga terjadi pemicu konflik yang terjadi di sana. Sehingga Haifat Timur ini menjadi satu wilayah atau daerah yang menjadi prioritas dan perhatian dari pemerintah daerah. Dan juga di wilayah Mare Raya. Nah, sehingga infrastruktur dasar di sana lah yang menjadi perhatian utama. Kalau kita bicara di sana kan hal mendasar itu kan sesuai dengan program isu strategis nasional kan, yaitu pendidikan, kesehatan, ya, di sana. Nah, sekarang Indonesia Maju kan sejalan dengan program dari Pak Prabowo, ya. Di situ ada program makan gizi gratis. Nah, itu kita di sana sudah pemerintah daerah melalui Pak Bupati sudah mendukung, ya, sudah mendukung itu. Lalu dengan kesehatan itu sudah ini di sana pendidikan akan didorong untuk sekolah gratis. Soal ekonomi rakyat, koperasi ini bagaimana konsepnya? Iya, koperasi kita memang betul. Kalau kita lihat di daerah Kabupaten Maebat, terutama dari 259 kampung dan 1 kelurahan, kita di sana mendapat apresiasi dan respon positif, sehingga kemarin di dalam melalui syarat-syarat melalui notaris itu kita sudah hampir 95% ke atas. Berarti ini kan masyarakat mereka menilai bahwa apa yang di kebijakan dari pemerintah pusat ini kan direspon baik, berarti ini memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Iya. So, Proklamator Muhammad Hatta pernah mengatakan, biarlah pengalaman masa lalu menjadi tonggak petunjuk, bukan tonggak untuk membelenggu. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.